Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini baru daring belajar dari rumah, butuh soal, tips, trik, motivasi, dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang diupdate oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing yaitu di kelas edukasi materi pelajaran kelas 5 SD tema 4 subtema 2 pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua ini kita awali dengan sebuah gambar di sana yang Kak Dimas ambil dari buku tematik. Nah, ini ya. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalnya, kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Ada yang tahu? Nah, kemudian Bu Guru membuat ini ya, pantun sepertinya itu. Pergi ke toko membeli gitar ya. Gitar dipetik sungguh memikat, murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Sahabat sekolah, sesampai di kelas, Udin, Benny, dan anak lain disambut oleh guru yang membacakan pantun dengan ceria tadi ya. Nah, perhatikan gambar tersebut tadi, kamu sudah memperhatikan. Kemudian, nah, Udin, Benny, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan. Tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Tidak lama kemudian, Benny membalas pantun ibu guru. Berikut pantun Benny. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Asik, belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Nah, sahabat sekolah, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Nah, darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan satu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang darah. Nah, fungsi darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 atau oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Kemudian yang kedua, fungsi darah itu menjaga agar temperatur tubuh ini tetap atau stabil. Yang ketiga, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Fungsi yang keempat, mengedarkan getah bening. Fungsi yang kelima, menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Dan yang berikutnya adalah menjaga kestabilan suhu tubuh. Kemudian mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah pembuluh darah. Sahabat sekolah, pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah jantung. Sahabat sekolah, jantung manusia ini terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Nah, jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, myokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang
menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan, sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Nah, jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Nah, ventricle atau bilik ini memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Bagian ventricle sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula semi-lunaris bentuknya seperti bulan sabit, terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Kemudian setelah membaca bacaan tadi, tentunya kita tahu bahwa organ peredaran darah ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, oleh karena itu organ peredaran darah ini jangan sampai terkena gangguan atau penyakit. Pada pembelajaran 1 kemarin, kamu telah mendefinisikan penyebab dan jenis gangguan organ peredaran darah. Nah, ingatlah kembali dengan membaca bacaan berikut ini. Sahabat sekolah, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Jadi ini bisa disebabkan keturunan maupun tidak keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Nah, berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Yang pertama, anemia. Nah, anemia ini adalah gangguan yang disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya Hb ini disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya ini mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Kemudian yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah, diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat adalah kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima adalah jantung koroner. Nah, ini adalah suatu gangguan yang disebabkan oleh penumpukan lemak dan kolesterol pada arteri koronaria. Nah, berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Kalau tadi kan non keturunan, kalau ini yang keturunan. Yang pertama adalah hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Kemudian yang kedua, talasemia. Talasemia ini, gangguan ini bentuknya sel darah merah tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Oke, sahabat-sahabat sekolah, usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu yang bagaimana? Pola hidup sehat adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, makan makanan bergizi. Yang kedua, olahraga teratur minimal 30 menit dalam sehari ya. Kemudian yang ketiga adalah tidur dan istirahat yang cukup, jangan begadang. Nah, banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah dilakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Nah, ini ya contoh gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Mereka ini sehat-sehat penari ini ya, karena menjaga dengan cara menari atau olahraga gerak ya. Oke, sahabat sekolah, sampai juga di tugasmu. Tugasmu kali ini adalah tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian tadi ya. Kamu bisa seret ke video sebelumnya, kemudian kamu sebutkan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Nah,
Oke, sahabat sekolah, selesai sudah video kali ini, bersambung ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat, dan cukup sekian. Semoga mimpi-mimpimu dan cita-citamu tercapai. Cukup sekian, saya Kak Dimas. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.